Nah, kali ini kita akan memberikan sebuah materi pelajaran yang ada kaitannya dengan pembelajaran untuk siswa kelas 9 SMP dan MTS. Oke. Dalam video kali ini kita akan mengajarkan tentang ragam teks, yang salah satu yang akan kita pelajari dari ragam teks ini adalah teks eksemplum. Namun sebelumnya guys, sebelum kita mulai, silahkan dulu subscribe video kami ini dan terus tekan tombol notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang terus menonton konten kami ini. Baik guys, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu sebenarnya apa itu pengertian dari teks eksemplum itu. Kalau kita pahami bahwa teks eksemplum itu adalah teks yang di dalamnya menceritakan tentang perilaku seorang tokoh yang dalam hidupnya memiliki pengalaman yang tidak terduga terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Apa itu ciri-ciri sebuah teks eksemplum? Mengenali teks eksemplum ini tidak terlepas dari definisinya tadi, bahwa teks eksemplum itu merupakan peristiwa yang dialami seorang tokoh yang kejadian itu tidak terduga terjadi. Nah, karena itulah maka ciri-ciri yang pertama sekali dari teks eksemplum ini adalah peristiwa yang terjadi ini adalah peristiwa yang tidak terduga, itu sebagai ciri-ciri pertama. Jadi kalau kita mau memahami teks eksemplum, sebuah tulisan yang kita tulis dalam sebuah teks eksemplum biasanya dikategorikan sebuah peristiwa yang kita sendiri tidak menduganya bakal terjadi dan pada dasarnya itu tidak kita inginkan. Itu ciri pertama. Nah, sekarang ciri yang kedua, dalam teks eksemplum ini dia memiliki urutan cerita berdasarkan waktu-waktu secara sistematis. Jadi narasi ceritanya kita ceritakan berdasarkan runtun. Kemudian ciri yang ketiga itu, ini yang menjadi pesan dalam hal yang penting dalam teks eksemplum, bahwa teks eksemplum ini mengandung pesan dari penceritaan itu agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah baik guys, sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga, yakni tentang struktur teks dari teks eksemplum itu. Sebenarnya struktur teks dari teks eksemplum itu ada 5. Pertama yang disebut dengan abstrak. Nah, apa yang harus di dalam abstrak itu ada? Nah, abstrak itu adalah bagian awal sebuah penceritaan yang menggambarkan peristiwa-peristiwa itu sebagai pengantar apa yang akan kita ceritakan kepada orang lain. Itu disebut dengan abstrak. Secara garis besar atau inti yang akan kita ceritakan. Nah, struktur yang kedua adalah orientasi. Nah, orientasi ini adalah bagian pengenalan. Nah, di bagian pengenalan ini kita bisa mengetahui beberapa hal. Misalnya tokohnya, bagaimana tokoh, perwatakan dari peristiwa pelaku itu, dan kemudian ruang dan waktunya, serta suasana yang terjadi pada peristiwa yang terjadi tersebut. Yang ketiga, strukturnya disebut dengan insiden. Disinilah struktur yang disebut dengan peristiwa yang sangat inti atau peristiwa yang dialami tokoh berhubungan dengan kejadian sebab akibat dari antar peristiwa satu ke peristiwa yang lain. Kemudian struktur yang keempat disebut interpretasi. Interpretasi itu artinya adalah penafsiran kita terhadap peristiwa yang dialami tokoh tersebut. Nah, penafsiran ini bisa berbentuk sebuah hal yang kita jadikan sebuah pelajaran untuk pembaca atau kepada orang lain agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Nah, sekarang struktur yang kelima dari teks eksemplum ini disebut dengan koda. Nah, koda ini adalah penyelesaian atau bagian akhir dari penutup. Nah, di bagian penutup ini yang harus ada adalah sebuah hal yang berbentuk kesimpulan atau sesuatu yang menjadi cerminan kita ke depannya untuk tidak mengulang lagi kejadian ini. Berhubung dengan itu, saya akan memberikan sebuah contoh dari kehidupan saya dulu. Nanti baru dari itu kita akan mencoba menuliskannya biar seluruh penonton kita ini dan sahabat-sahabat YouTube semua bisa memahami apa teks eksemplum itu. Baik guys, sekarang kita mengikuti langkah menulis cerita berdasarkan struktur teks eksemplum.
Di sini struktur teks eksemplumnya ada 5. Pertama abstrak, orientasi yang kedua, insiden yang ketiga, interpretasi yang keempat, dan koda yang kelima. Pada bagian yang pertama, abstraksi atau bagian awalnya, kita tadi bercerita tentang kejadian yang membuat saya sadar pentingnya memperhatikan kondisi rumah sebelum berpergian. Ingat kan tadi bahwa dalam cerita itu saya lupa untuk mematikan kompor gasnya. Kemudian kita masuk ke bagian orientasi atau pengenalan. Di sini yang saya kenalkan dalam orientasi adalah tokoh aku dan istriku serta anakku. Kemudian saya akan mengenalkan ruang dan waktu sekitar tanggal 11 Juli 2015 pukul 15 sampai dengan 17.30 WIB. Dan saya memperkenalkan suasananya. Sebenarnya suasana yang tercipta awalnya adalah suasana bahagia karena saya di situ akan membeli sepeda motor CBR 2014 ke showroom di Simpang Limun. Tetapi dalam pengenalan ini nanti di insiden berubah menjadi cerita dalam suasana yang menegangkan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yakni bagian insiden atau peristiwa. Sebagai peristiwa ini di sini tertera bahwa istri saya sebelum pergi memanaskan gulai ikan di dapur. Kemudian saya juga mengajak istri saya pergi ke showroom dengan tiba-tiba dan istri saya lupa mematikan kompor gas. Sesampainya di sana, setelah setengah jam kemudian, dia baru ingat. Nah, aku lemas dan tak berdaya. Istri dan anakku langsung pergi menuju rumah dengan tergesa-gesa. Peristiwa itu terjadi dan selama di perjalanan mereka tergesa-gesa dan sampainya di rumah asap memenuhi seluruh ruangan. Nah, di bagian insiden ini kerangka-kerangka yang terjadi yang kita paparkan berdasarkan peristiwa yang terjadi secara intinya. Kemudian kita masuk ke bagian yang keempat yang namanya interpretasi atau penafsiran. Dari kejadian insiden tadi, maka kita bisa menarik sebuah penafsiran atau sebuah hal yang menjadi landasan kita berpikir agar dari peristiwa itu kita harus teliti sebelum pergi meninggalkan rumah. Dan rencanakan sesuatu, jangan bersifat mendadak. Itulah interpretasi atau penafsiran dalam peristiwa yang saya alami tadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kelima yang disebut dengan koda. Nah, di bagian koda ini adalah merupakan bagian terakhir dari peristiwa atau hal yang kita tuliskan. Di bagian koda ini, saya memaparkan kerangka tentang bahwa kita tidak boleh mengulangi kejadian itu dan kita akan mengerti pentingnya teliti dan hati-hati. Baik guys, tadi kita sudah menuliskan kerangka besarnya tentang peristiwa yang terjadi tadi secara berurut berdasarkan struktur yang 5 tadi. Nah, sekarang kita mencoba untuk menguraikan secara detail dalam bentuk paragraf-paragraf. Baik guys, saya sudah menyelesaikan sebuah tulisan berdasarkan kerangka yang saya tulis tadi. Nah, inilah dia hasil dari tulisan yang saya tulis tadi, bahwa saya menuliskannya berdasarkan struktur teks yang sudah kita buat dari mulai abstrak, orientasi, insiden, kemudian interpretasi dan koda. Nah, ini sebuah contoh, saya akan bacakan hasil dari sebuah tulisan saya tadi. Di bagian abstrak, saya menuliskan begini. Aku mengalami peristiwa yang tidak kuinginkan 5 tahun yang lalu. Kejadian yang membuatku sadar pentingnya memperhatikan kondisi rumah sebelum berpergian. Sekarang kita masuk di bagian orientasi, pengenalan. Aku adalah seorang guru bahasa Indonesia di MTS Negeri 1 Medan. Aku mempunyai seorang istri yang bekerja di sebuah rumah sakit di sebuah kota di Serdang Bedagai. Biasanya ia mengalami sering giliran dinas pagi, dinas sore, dan terkadang juga mendapat giliran dinas malam. Aku juga memiliki seorang anak laki-laki berusia 15 tahun saat itu. Nah, kita sudah mulai masuk insiden. Insiden itu adalah peristiwa inti kejadiannya.
Seperti biasanya, jika pulang kerja dari dinasnya, istriku selalu memasak atau memanaskan masakan untuk dimasaknya nantinya. Saat itu tanggal 11 Juli 2015, sekitar pukul 15 WIB, istriku memanaskan gulai ikan nila yang rencananya akan kami makan. Namun tiba-tiba aku teringat jika hari itu janjiku pada teman yang kerja di showroom untuk melihat sekaligus membeli sepeda motor CBR 2014 di showroom Simpang Limon. Memang sudah kebiasaanku selalu terburu-buru. Akhirnya aku mengajak istriku ikut ke sana. Aku persiapkan uang dan kami pun berangkat menuju lokasi bersama anak laki-lakiku. Ada sekitar setengah jam perjalanan menuju ke sana. Dan setelah sampai, sekitar setengah jam pula aku berbincang-bincang dengan temanku. Waktu sudah menunjukkan pukul 15 WIB. Kami sibuk dengan sepeda motor yang sedang kami lobi untuk bisa kami beli. Tiba-tiba, saat akan pembayaran, aku teringat bahwa istriku sedang memanaskan ikan nila tadi. Aku langsung bergegas menjumpai istriku yang sibuk dengan anakku di ruang stand, sedang memperhatikan sepeda motor pilihan kami. Aku langsung bertanya padanya, dan akhirnya istriku juga mengatakan kalau dia lupa untuk mematikan kompor gas di dapur itu. Seketika itu pula, tubuhku bergetar dan lutut kakiku pun lemas. Wajahku pucat membayangkan kondisi rumah dan keadaannya. Ketika itu pula, anak laki-lakiku pun berinisiatif membawa istriku naik ke sepeda motornya. Dia khawatir kalau dia langsung membawaku pulang. Mungkin kejadian ini kalau dia membawaku pulang lebih parah lagi mengingat kondisiku yang memiliki riwayat lemah jantung. Segala perasaan pun bercampur aduk saat itu. Aku hanya terduduk diam di showroom. Orang-orang di sana memberiku segelas air putih dan mencoba untuk menenangkanku. Sekitar setengah jam lamanya, aku menunggu, baru aku mendapat telepon bahwa kondisi rumah baik-baik saja. Sesampainya aku dan sepeda motor baruku di rumah, aku dan keluargaku pun bercerita bahwa saat di rumah dijumpai istriku lah dan anakku pukul 17.30 dalam kondisi penuh asap. Syukurlah kalau yang terbakar hanya kuali dan ikan yang sudah terpercik api. Waktu tiba di rumah sangat tepat. Mungkin kalau lewat setengah jam lagi, maka terbakarlah rumahku. Nah, itu tadi bentuk yang disebut insiden. Sekarang kita masuk ke interpretasinya. Dari kejadian itu, ternyata Allah masih memberikan kesempatan dan keutuhan terhadap kondisi rumah kami yang belum terbakar. Ini semua mengajarkan aku dan keluarga untuk teliti sebelum meninggalkan rumah. Begitu juga halnya dalam merencanakan sesuatu harus dengan terjadwal, terencana, dan jangan suka mendadak. Kita masuk ke bagian kodanya. Sekarang, aku sangat mengerti pentingnya ketelitian dan perencanaan dalam melakukan kegiatan. Kejadian ini tidak boleh terulang dalam hidupku, dan begitu juga semua orang harus mengerti pentingnya ketelitian dan hati-hati. Terima kasih. Itulah tadi salah satu dari contoh pembuatan teks exemplum yang telah kita lakukan. Nah guys, demikian tadi penulisan teks exemplum, dan sebagai kesimpulan sebelum kita akhiri bahwa teks exemplum itu adalah teks yang terjadi dan dibuat berdasarkan peristiwa sang tokoh yang sebenarnya peristiwa ini tidak kita harapkan terjadi. Dan kalaupun ini terjadi begitu saja dan menjadikan pelajaran berarti untuk tidak diulangi. Kemudian jangan lupa bahwa struktur teks exemplum itu ada 5. Tadi yang pertama adalah abstrak, yang kedua orientasi, dan yang ketiga insiden, yang keempat interpretasi, dan yang kelima koda. Oke guys, sampai di sini.